Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Ini ada yang lagi menggemparkan, memprihatinkan. Apa itu? Aduh, ini gimana? eh, ada kasus korupsi di Kementerian Agama yang dipimpin oleh yang menterinya kemarin itu Kang Yakut Holil Kaumas itu dari Banser. Aduh, bawa-bawa nama Banser ini. Kang Yakut Holil Kaumas ini, iya, itu kita lihat dulu beritanya seperti apa ya. Eh, ini kasus korupsi haji di Kementerian Agama. Ya kita lihat, swing. KPK menyita uang 1,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 26 miliar rupiah, 4 unit mobil, dan 5 bidang tanah serta bangunan dari penggeledahan di beberapa titik termasuk rumah ex-Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Namun, KPK belum merinci siapa pemilik aset yang disita terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023-2024 di Kementerian Agama era Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Ya. Aduh, gimana ini guys? Itu. Ini Kementerian Agama loh, Kementerian Agama. Aduh, Kementerian Agama itu yang seharusnya menjadi kementerian yang jadi teladan untuk kementerian-kementerian yang lain dalam pengelolaan keuangan. Ya Allah, malah seperti ini. Ya mestinya orang-orang di Kementerian Agama itu kan orang-orang yang punya karakter kuat ya dalam beragama itu. Mestinya kan seperti itu, gitu kan. Ya labelnya aja kan Kementerian Agama gitu kan, labelnya. Ya Allah, kasus korupsi dana haji lagi. Ya kenapa ini Kementerian Agama ya hampir setiap periode itu ada kasusnya. Ya karena ini termasuk kementerian yang basah dengan uang ini. Jadi kementerian-kementerian yang basah dengan uang ya diantaranya Kementerian Agama, terus Kementerian Sosial, terus Kementerian PUPR, terus Kementerian Olahraga itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu kan kementerian-kementerian yang basah dengan uang ya. Ya kementerian yang lain juga ya enggak uangnya banyak gitu. Aduh ini dari masa ke masa Kementerian Agama ini anu sekali yo. Kasusnya selalu korupsi ya. Coba lihat dari kementerian sebelumnya. Kalau sebelumnya malah ini ya Lukmanul Hakim itu malah bagus ya, nggak ada ini Lukmanul Hakim. Sebelumnya ada Surya Dharma Ali, itu ada kasus korupsi juga, korupsi apa dana haji itu 27 miliar, 27 miliar dan
14.000 rial. Aduh, primen ge wong. Ini Surya Dharma Ali, ya Kementerian Agama juga. Kemudian ada korupsi laboratorium Madrasah Sanawiyah, besar juga ini. Kemudian ada korupsi Al-Quran, pengadaan Al-Quran 27 miliar juga besarannya. Ya Allah ini. Terus ada juga korupsi dana abadi gitu kan. Dana abadi umat juga itu dikorupsi. Besar juga ya Allah Rabbi ini. Itu dari masa ke masa dan sekarang ada korupsi dana haji juga sebesar kurang lebih 26 miliar itu kan. Ya Allah, ini gimana? Ini saya sih ini ya ingin cerita pengalaman dalam skala kecil. Dulu saya itu pernah mengajar di satu lembaga gitu kan, lembaga pendidikan, yang satu formal, yang satu informal gitu. Kalau formal ya berarti ya sekolah gitu. Kalau informal ya yang non formal berarti ya pondok pesantren. Saya pernah itu. Itu kalau dalam masalah keuangan ya, dalam masalah keuangan itu padahal ini ya pengurus itu kan ya namanya katakan pondok pesantren itu ya, namanya pondok pesantren itu kan orang yang hari-hari itu megang Al-Quran ini. Hari-hari megang Al-Quran, hari-hari baca Al-Quran, hari-hari menyampaikan ilmu-ilmu agama, tiap detik, tiap jam gitu kan. Itu hampir 24 jam itu bersinggungan dengan Al-Quran, dengan ayat suci gitu. Tapi kalau urusan dengan masalah uang itu masing-masing biasanya kerengan itu. Serius kerengan. Yang satu mungkin bagian jamnya kurang banyak, yang satu mungkin bagian jamnya bla 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 lah gitu. Aduh. Eh, itu rahasia dalam negeri situ katanya. Kalau orang lihat di luar itu ya ini keren gitu kan. Kan personal brandingnya kan bagus tuh, pakai serban, pakai jubah, pakai songkok, pakai itu pakai imamah, pakai udeng-udeng gitu. Ya orang secara umum nggak tahu lah. Tapi kalau yang di dalam itu, aduh panas itu. Itu yang di non formal. Sama ternyata di yang formal juga ya seperti itu. Itu kadang-kadang kalau misalnya ada proyek-proyek tertentu gitu. Kalau ada dana-dana lebihan itu, ada dana-dana lebihan itu ya kadang-kadang ini. Itu kita menggunakan kalimat insya Allah ini halal gitu. itu begitu. Insya Allah ini halal. Dan ya tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat lainnya juga ya kayak gitu kan. Ya kalau modelnya yang di tempat yang ada bau-baunya itu, bau-bau yang ada bau-bau agamanya itu kok modelnya kayak gitu ya, apalagi di tempat lain gitu, gitu loh maksudnya. Itu masalahnya ya, yang namanya uang itu lingkaran setan memang, lingkaran setan. Jadi kalau orang udah istilahnya di sekelilingnya itu ada uangnya, itu lingkaran setan bener itu. Kalau ndak kuat-kuat bisa kerasukan setan semua itu. Kalau udah kerasukan setan semua itu biar uang dimakan. Suka makan uang. Seperti itu ya. Jadi itu hanya pengalaman kecil saja ya. Cuma kan kalau di tempat-tempat seperti itu ya,
Itu kan hanya skalanya kecil, yang dimakan paling misalnya 100.000, 200.000, misalnya atau 500.000 lah paling besar gitu kan, misalnya. Jadi ya udah ndak masuk hitungan kalau korupsi atau tidak korupsi gitu kan, ndak masuk hitungan gitu. Tapi skala kecil ini kan menunjukkan bahwa yang besar pun itu pasti ada. Kalau yang skala kecil itu misalnya hanya nominal 500.000, itu kalau yang tingkat 2-nya mungkin ya, misalnya ini tingkat akar rumputnya 500.000 nominalnya. Nanti tingkat itu di ini, agak bonggol dikit itu, ke atas dikit, itu mungkin udah 5 juta gitu. Nanti naik dikit ke atas, itu udah permainannya itu udah 50 juta gitu. Naik lagi ke atas lagi, udah 500 juta. Ya paling pusat udah 5 miliar gitu dan seterusnya gitu. Hmm. Nah itu pengalaman ya. Artinya ya seperti itulah. Kalau menurut saya sih nyaris tidak mungkin semua instansi, lembaga-lembaga yang mengelola keuangan itu tidak korupsi, itu nyaris tidak mungkin. Pasti ada korupsinya gitu. Walaupun misalnya ya cuma kecil, akhirnya tidak dianggap korupsi gitu kan. Korupsi yang yang dipidanakan kan yang besar-besar. Kalau korupsi cuma misalnya 10 juta, alah, nggak akan diproses, ngapain yang proses juga melebihi dari 10 juta, ngabis-ngabisin umur kan gitu. Aduh. Oke, teman-teman, ya ini satu hal yang memprihatinkan lah. Kita prihatin sama-sama ini kan bangsa kita. Bayangin ya, 27 miliar, 26 miliar. Ini kalau dikelola kan, kalau untuk kesejahteraan bangsa ini misalnya dilemparkan untuk periode ini kan 1 miliar untuk bikin bendungan, untuk bikin apa, dari korupsi. Sebenarnya udah sejahtera banget bangsa kita ini. Tapi ya itu tadi, karena perilaku-perilaku para pemimpin-pemimpin kita, para petinggi-petinggi kita yang di atas sana itu, yang tidak puas dengan harta. Sebenarnya dia sudah kaya, hartanya banyak, tapi ya itu tadi, karena rasa tamak dalam dirinya, sehingga dia tidak pernah merasakan puas sedikit pun. Seandainya walaupun dia sudah mendapatkan uang, apa namanya, seluas samudra pun ya, dia akan tetap mencari apa namanya, belum merasa cukup gitu. Oke teman-teman, sekian saja ya. Ya kita berdoa bersamalah orang-orang yang seperti ini kan orang-orang yang memang ini menghancurkan negara. Ya semoga diberikan eh, apa sih biasanya kalau saya berdoa itu ditendang oleh laut. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Ya semoga negeri ini tetap jadikan negeri yang utuh sampai hari kiamat, damai, aman, tentram, sejahtera. Eh, Semoga dimunculkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, dan apalagi semoga dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan, hendak mengacaukan negeri ini. Ya itu tadi ya, pokoknya yang terbaik untuk negeri ini. Ya oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.